Sidi Permadi, Saudara, sebuah rumah 3 lantai di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tim pemadam kebakaran Jakarta Timur langsung memadamkan asap tebal yang berasal dari lantai 3 sebuah rumah di kawasan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Pekatnya asap tebal membuat petugas harus menggunakan topeng oksigen selama proses pemadaman yang dilakukan dari dalam rumah. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menurunkan personil dan kendaraannya. Bapaknya ada itu. Objek ini terbakar karena dugaan sementara ada korsleting listrik. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, tidak ada aktivitas yang lain, hanya tidak ada aktivitas seperti memasak-masak, tidak ada, hanya aktivitas biasa gitu. Yang terbakar hanya satu rumah saja. Oke. Sorotan lainnya, Saudara, Ketua KPK Nawawi Pomulango mengungkap perkembangan pengejaran buron mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK telah menemukan mobil yang diparkir Harun Masiku bertahun-tahun, tetapi hingga kini buronan itu belum ditemukan. Nawawi menegaskan KPK masih terus mengejar Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Bahwa keseriusan. Hampir tiap minggu saya telepon dia, Mas gimana Mas perkembangannya Mas? Terus Pak, ini bayangkan, Anda yang jadi sumber berita pada waktu itu bahwa Anda pernah sampai katakannya di Sandra dan sebagainya, Anda harus bisa sumpah beri waktu lagi kan. Itu untuk menunjukkan bahwa Harun Masiku kami tidak pernah berhenti terus mencari. Tapi yang kita temukan yang di apa tadi itu. Kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu aja barangkali yang didapat itu. Kasus suap Harun Masiku berawal saat penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan tahun 2020. 8 orang ditangkap, termasuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan hingga sekarang. Harun diduga menyuap Wahyu dan mantan anggota Bawaslu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Beberapa orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk keberadaan Harun Masiku, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Empat tahun mencari Harun Masiku, KPK baru menemukan mobil Harun Masiku yang terparkir bertahun-tahun. KPK serius buronan dalam mengejar Harun Masiku. Kita bahas bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Pak Saud, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Saud, sudah 4 tahun mencari Harun Masiku, tapi yang saat ini yang terakhir yang baru ditemukan adalah mobil dan juga dokumen di dalamnya. Bagaimana kita bisa melihat keseriusan KPK dalam mencari mantan caleg PDIP ini, Pak? Itu mobil yang mana ya? Kalau mobil yang Camry itu kan tahun 2020 ditemukannya. Saya nggak ngerti ada mobil baru lagi nggak? Ini juga mobil yang ditemukan di apartemen sih, Pak. Informasinya baru beberapa bulan lalu ditemukan. Ditemukannya di apartemen maksudnya? Ya, ditemukan di apartemen sudah terparkir 2 tahun kurang lebih. Enggak, itu tahun 2020 sudah ada foto-fotonya itu bahwa itu mobil di situ B berapa gitu angka 31 belakangnya. Itu mobil udah lama sebenarnya. Jadi saya nggak ngerti ini sebenarnya apa temuan barunya apa gitu. Ada mobil lain lagi nggak? Plat-platnya nomor berapa coba? Itu kan tahun 2020 udah ditemukan waktu peristiwa itu terjadi gitu. Jadi nggak ngerti saya, artinya gini,
Katakanlah itu mobil baru, entah mobilnya beda plat nomornya dan seterusnya. Ini kan kelihatannya kayak seperti ada menghalang-halangi untuk melanjutkan proses ini. Dalam hal ini kenapa kesulitan gitu Pak Ketua KPK saat ini. Jadi maksud saya nggak ada data yang baru so far, dan kemudian kita nggak butuh mobil itu, kita perlu Harun Masiku kaitannya dengan political high profile person di negeri ini. Jadi anak korupsi politik dan seterusnya kaitannya. Jadi oke, kalau ketemu mobil itu bukan barang baru lah saya kira. Kalau gitu kenapa progresnya bisa lama sekali Pak Saud? Apa yang Anda lihat? Apakah memang ada apakah ada obstruction of justice atau apa yang menjadi kendala? Iya, dugaan obstruction of justice itu kan sejak operasi OTT itu dilakukan sudah ada. Nanti cuma panggil semua penyidiknya yang sekarang beberapa diantaranya itu yang diberhentikan tuh. Itu kan mereka sudah menjelaskan bahwa sejak awal waktu mereka mau melakukan penggeledahan dan seterusnya kan mengalami hambatan. Bahkan Dewasnya sendiri waktu itu tidak merekomendasi, dugaannya seperti itu. Jadi ini kan sudah jelas bahwa sebenarnya ini kan sangat high political motif ya, yang menurut saya ini cerminan negeri kita. Dan ini saya pikir agak sulit untuk kemudian terjadi perubahan ke depan kalau kemudian koalisi-koalisi politik juga mewarnai ini semua. Jadi maksud saya, masyarakat, media, jangan berharap cepat kasus ini diungkap dengan baik, kalau kemudian cara kita berpolitik, cara kita penegakan hukum dan seterusnya masih seperti gaya transaksional seperti sekarang. Ini kita nggak akan dapat apa-apa kasus ini. Oke, ICW juga terakhir bilang gitu, di KPK pemerintahan yang sekarang atau di periode sekarang juga cukup problematik karena tampaknya takut saat berhadapan dengan politisi. Artinya Pak Saud setuju dengan pernyataan ICW ini ya? Enggak juga, ini kan sudah mulai koalisinya mulai dibentuk-bentuk juga, udah mau join. Bergen politik itu kan bisa berubah setiap saat dengan sejumlah justifikasi. Akhirnya tawar-menawar, ya sampai kiamat nggak akan ketemu tuh. Jadi artinya gini, ini kan sekarang yang terjadi di negeri ini, cara kita memberantas korupsi, nilai di kepala kita masing-masing berbeda. Iya kan? Selama nilai itu yang kita sebut sebagai hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, hukum menjadi bermanfaat, tidak kita gunakan dengan baik, ya belum lagi kalau kita bicara nilai di KPK yang bergeser, ya pemerintahan apapun ketika koalisi cara kita berpolitik, yang Parietes Demokrasi menilai kita dapat angka 25, bayangin dari 100 kita dapat 25, cara berpolitik kita masih cara 25 seperti cara memimpin koalisi, cara memutuskan di parlemen, cara membuat undang-undang, masih di angka 25, jadi kita jangan mengharap banyak lah terhadap situasi yang hukum harus adil itu. Artinya bisakah kita masyarakat berharap KPK bisa menangkap Harun Masiku dalam waktu singkat? Saya pikir tidak. Kalau memang mereka punya motif seperti yang kita perkirakan hari ini. Tapi kalau analisis kita terjadi perubahan yang sangat besar, ya ada keinginan yang sangat besar, dan kemudian kita paham betul bahwa di dalam itu bukti-buktinya cukup, dan di mana dia berada, setelah kapan dilakukan penindakan, itu bisa dilakukan. Tapi kan per hari ini kita menilai bahwa high profile motif ini masih melingkupi KPK itu sendiri. Ya apalagi kalau kita katakan nanti udah mulai memilih pemimpin baru, sudah mulai main politik-politik juga ya kan, sudah kita membayangkan siapa pimpinannya. Jadi agak sulit kita mengharap itu dalam jangka dekat atau 2-3 bulan ke depan ada penindakan yang cukup tegas terhadap Harun Masiku dan berapa orang yang terkait di belakangnya yang terkait dengan partai politik, gitu Mbak. Sebenarnya untuk mencari Harun Masiku, adakah cara lain yang bisa dicicil juga oleh KPK? Misalnya ya mencari siapa sih sponsornya yang membiayai suap dan lain-lain. Adakah celah hukum juga ke sana, Pak Saud? Ini mencari orang ini kan udah teori lama ya, nggak ada teori baru cari orang. Apalagi teknologi banyak bisa digunakan gitu loh. Dengan teknologi bisa kita percepat, tapi kan seolah-olah kita nggak punya teknologi, seolah-olah kita lupa catatan. Coba aja mobil itu kalau mobil Camry itu tahun 2020 udah ditemukan mobil itu. Ada mobil baru, saya nggak tahu kalau mobil baru lain yang di luar dari Camry yang sering digunakan bersangkutan. Jadi maksud saya teknologi yang kita gunakan itu ada tapi tidak digunakan karena kemudian di kepala kita itu untuk menegakkan hukum dengan pasti itu tidak dilakukan dengan benar dan adil. Sehingga kemudian yang muncul itu adalah tawar-menawar politik. Ya kan kita tahu juga kemarin ketika mulai pilpres, pileg, mau diusut-usut, Hasto dipanggil-panggil lagi ya kan. Kalau benar ya buktiin aja, Hastonya segera tahan aja sekarang, gak usah ditahan-tahan lama-lama gitu. Supaya dia nggak keliaran juga sehingga kemudian barang buktinya bisa hilang. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Ini kan sudah suatu bukti. Masa ada bisa melakukan menahan barang seseorang
tanpa Anda melakukan apa namanya penyidikan lebih lebih dulu gitu. Jadi ini saya katakan ini gambaran carut marut. Jadi kronologis cara kita menggambarkan petanya, cara kemudian melihat kronologisnya kelihatan carut marut sekali KPK itu. Artinya Pak Saud penegasan kalau Anda meresponsnya atau melihatnya apakah KPK serius untuk mencari Harun Masiku atau masih tersandra kepentingan politik? Ada beberapa fungsionaris di dalam sekarang itu di level pimpinan sangat serius. Tapi kemudian kan dia tidak mampu karena ada kolektif kolegial di sana kan. Ya kita paham siapa di antara yang kita sebut. Mereka murni datang kemudian ada katakanlah nilai-nilai yang berubah di kepalanya untuk kemudian mendorong Indonesia lebih baik dalam pemberantasan korupsi. Tapi kan dia nggak bisa berdiri sendiri. Putusan harus dilakukan kolektif kolegial. Jadi sekali lagi, selama kita masih memiliki pimpinan KPK yang masih mempunyai framing politik yang cukup tinggi, ya kita tidak bisa berharap dari KPK-nya. Sekarang kita bisa berharap nggak dari kasus yang lain, umpamanya kalau KPK tidak mampu, pihak di luar penegak hukum di luar KPK bisa menindak ini akan lebih bagus. Tapi saya pikir itu tidak juga mungkin bisa dilakukan karena mereka juga bagian dari persoalan-persoalan high political motive itu. Jadi sekali lagi sebenarnya yang diharapkan kan KPK. Panggil penyidiknya, kumpul, dudukan, pimpinan berempat bicara, kita mulai dari awal dan lakukan penindakan dari sekarang. Jadi kalau kita lihat posisinya dia di mana, ya nggak bisa juga kita putuskan hari ini. Tapi pertanyaan kita, 4 tahun ini kemana? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa 4 tahun ini gitu? Apa tidur atau nggak dilakukan surveillance, take out, elicitation dan seterusnya, kan banyak teknik yang sudah dikuasai di KPK. Seolah-olah orang baru mereka penyidik di dalam itu. Kan begitu. Oke, kita tunggu langkah terdekat KPK untuk menangkap Harun Masiku. Pak Saud, terima kasih sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu Pak Saud.